Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anak-anakku, pagi hari ini Bu akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu kemarin kita sudah membahas mengenai menilai perkembangan usaha, khususnya itu siklus kehidupan usaha. Sekarang Bu akan melanjutkan yaitu mengenai menganalisis perkembangan usaha. Untuk menganalisis perkembangan usaha itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang ciri-ciri perusahaan yang berkembang, yaitu meliputi ada kinerja keuangan dan juga ada perluasan pasar. Untuk kinerja keuangan itu diperlukan ya pada dasarnya, yang jelas itu digunakan sebagai alat untuk mengukur kesehatan dari keuangan perusahaan itu sendiri. Sedangkan untuk perluasan pasar itu terlihat dari bagaimana bisa menumbuhkan strategi pertumbuhan dari sebuah perusahaan yang fokus untuk menjual produk yang ada di pasar. Yang kedua, pengembangan usaha. Untuk pengembangan usaha di sini ada beberapa hal, yaitu yang pertama go public. Artinya perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Pendanaan melalui mekanisme pernyataan umumnya dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat. Yang kedua ada kartel. Kartel itu apa? Kartel adalah kelompok produsen yang mencoba untuk mengobrol harga dan pasokan komoditi dengan cara menahan atau menimbun produksi. Selanjutnya ada trust. Trust itu apa? Yaitu peleburan beberapa badan usaha menjadi perusahaan baru sehingga diperoleh kekuasaan yang besar dan monopoli. Yang keempat ada holding company. Holding company adalah suatu PT yang besar yang menguasai sebagian besar perseroan atau saham perusahaan yang lainnya. Yang kelima ada joint venture. Joint venture yaitu penggabungan beberapa badan usaha untuk mendirikan suatu bentuk usaha bersama dengan modal bersama pula, dengan tujuan menggali kekayaan alam dan mendidik tenaga ahli untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya ada merger. Merger itu yaitu proses penggabungan dari dua perseroan, tetapi salah satu diantaranya nanti akan lenyap beserta kekayaannya, dan juga nanti di situ akan berdiri sebuah perusahaan baru. Yang terakhir ada akuisisi. Akuisisi itu adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor. Yang ketiga, indikator perkembangan usaha. Untuk indikator perkembangan usaha itu ada 5. Yang pertama yaitu jumlah pelanggan dari waktu ke waktu itu mengalami peningkatan. Yang kedua yaitu jenis dan jumlah barang atau jasa yang dijual itu akan semakin bertambah. Yang ketiga, jangkauan penjualan semakin luas. Yang keempat, modal yang dimiliki itu semakin banyak. Dan yang kelima, aset barang berharga itu tentunya juga akan bertambah. Nah, itulah indikator yang dikatakan sebagai bahwa usaha itu mengalami perkembangan. Ya, diantaranya ada 5 hal tersebut. Ya, materinya sudah selesai. Nanti berarti ini kita sudah sampai bab 5. Nanti untuk yang bab 2 Ibu akan menambahkan materi yang berasal dari penerbit EGC ya, karena kita kemarin belum bahas ini. Nanti akan Ibu tambahkan satu bab sebelum kita akan melangkah ke bab yang terakhir, yaitu menyusun laporan keuangan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.